Definisi prolaps uteri. Jadi prolaps uteri ini biasa disebut juga dengan prolaps dasar panggul atau POP. Ini merupakan keadaan yang terjadi ketika ligamen kardinal yang mendukung rahim dan vagina tidak kembali normal setelah melahirkan. Nah, prolaps uteri ini merupakan di mana turunnya uterus melalui hiatus genitalis yang disebabkan oleh kelemahan ligamen, fasia, otot pada dasar panggul yang menyokong uterus. Nah, prolaps uteri ini dia itu terjadi kelemahan ligamen di endopelviknya, terutama di ligamentum transversalnya. Nah, dapat dilihat pada nulliparal di mana terjadi elongosio coli disertai dengan prolaps uteri tanpa sistokel dan tetapi ada endotrokel. Nah, pada keadaan ini fasia pelvis ini kurang baik pertumbuhannya dan kurangnya ketegangan. Faktor penyebab lainnya sering terjadi itu setelah melahirkan sama menopause. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari prolaps uteri. Jadi penyebab utama dari prolaps uteri ini yaitu diakibatkan oleh persalinan, khususnya itu persalinan privaginum. Jadi persalinan privaginum yang susah itu akan mengakibatkan kelemahan ligamen yang tergolong dalam fasia endopelvik dan otot-otot serta fasia dasar panggul. Nah, otot-otot dan fasia dasar panggul akan mengalami robekan atau peragangan yang signifikan yang mengakibatkan rusaknya otot levator ani dan fasia yang berfungsi untuk mendukung uterus. Di mana hal ini akan memungkinkan uterus turun apalagi kalau tonus-tonus otot itu sudah mulai melemah. Nah, prolaps uteri ini kan melibatkan mekanisme yang berkontribusi terhadap kelemahan struktur penyangga dasar panggul. Organ dasar panggul itu ada otot, terus ligamen dan juga jaringan ikatnya. Kelemahan ini tuh seringkali disebabkan oleh trauma yang terjadi selama persalinan, terutama pada wanita yang sudah melakukan persalinan atau melahirkan beberapa kali. Trauma ini dapat mengakibatkan kelemahan yang struktural yang memungkinkan uterus turun ke dalam atau keluar dari vagina. Jadi proses melahirkan itu akan dapat menyebabkan peragangan berlebihan pada otot dan ligamen yang mendukung uterus seperti otot levator ani dan juga ligamen uterosakral. Nah, jika otot-otot ini tidak pulih sepenuhnya setelah persalinan, maka mereka dapat kehilangan kekuatan juga elastisitas yang hal ini bisa berkontribusi pada prolaps atau terjadinya prolaps uteri ini. Sekarang masuk ke etiologi prolaps uteri. Nah, yang pertama itu ada kehamilan dan persalinan. Nah, kehamilan merupakan penyebab utama prolaps organ panggul, di mana prolaps dapat terjadi segera setelah persalinan atau bertahun-tahun kemudian. Faktor-faktor seperti berat badan janin dan trauma fisik saat persalinan itu dapat mempengaruhi resiko. Kemudian yang selanjutnya itu ada tumor. Nah, wanita dengan tumor atau fibroid panggul besar memiliki resiko lebih tinggi mengalami prolaps uterus. Kemudian selanjutnya itu ada usia dan menopause. Penuaan dapat menyebabkan prolaps akibat perubahan fisiologis termasuk penurunan kadar estrogen dan degenerasi jaringan dinding panggul. Kemudian selanjutnya itu ada obesitas. Nah, di obesitas ini dia bisa meningkatkan risiko prolaps organ panggul karena memberikan tekanan tambahan pada struktur panggul. Kemudian selanjutnya ada peningkatan intraabdomen. Nah, tekanan intraabdomen yang meningkat akibat konstipasi kronis, batuk kronis, atau angkat berat yang berulang dapat berkontribusi pada risiko prolaps. Kemudian selanjutnya ada kondisi genetik. Wanita dengan defisiensi kolagen genetik seperti sindrom Marfan atau sindrom Ehlers-Danlos berisiko lebih tinggi mengalami prolaps uterus. Kemudian selanjutnya itu ada gangguan neuromuskular. Nah, cedera spinal, distrofi muskular, atau kondisi seperti multiple sklerosis dapat meningkatkan risiko prolaps. Kemudian selanjutnya itu ada riwayat pembedahan panggul. Nah, pembedahan pada area panggul dapat merusak saraf dan jaringan penyokong rahim. Nah, ini juga dapat meningkatkan risiko prolaps. Jadi kita masuk ke faktor risiko dari prolaps uteri. Nah, untuk faktor risiko dari prolaps uteri ini terbagi menjadi dua, ada faktor risiko berdasarkan obstetri dan juga faktor risiko berdasarkan non-obstetri. Nah, yang pertama saya bahas di sini adalah faktor risiko berdasarkan obstetri. Nah, untuk faktor risiko berdasarkan obstetri ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada persalinan pervagina multiparitas. Jadi tingginya persalinan yang dialami seseorang wanita yang normal atau proses melahirkan bayi melalui jalan lahir vagina tanpa tindakan bedah seperti operasi sesar
terutama jika lebih dari 2 kali, itu akan menjadi faktor resiko utama terjadinya proplas uteri. Hal ini karena multiparitas ini menyebabkan regangan berulang pada proplas uteri, terutama pada otot dasar panggul dan juga ligamen penyangga rahim, sehingga menyebabkan melemahnya otot perut dan juga penurunan tonus otot pada dasar panggul. Kemudian faktor risiko yang kedua adalah prolongen labor. Jadi prolongen labor ini adalah proses persalinan berkepanjangan atau persalinan yang lama, dan ini yang menjadi salah satu faktor paling penting yang berkaitan erat dengan kejadiannya proplasus uteri. Nah, terutama dalam konteks obstetri. Jadi proses persalinan yang lama itu dapat mengakibatkan resiko cedera pada otot, terutama di levator ani, yang mana ini merupakan komponen dasar atau komponen utama dari otot dasar panggul. Nah, cedera ini itu dapat menyebabkan disfungsi pada otot dasar panggul, sehingga dapat menyebabkan terjadinya proplasus uteri. Kemudian yang ketiga itu ada makrosomia. Jadi makrosomia ini adalah kondisi di mana bayi ini lahir dengan berat badan lebih dari 4 gram. Jadi bayi dengan kondisi makrosomia ini bisa menyebabkan tekanan yang berlebih besar pada proses persalinan atau selama seorang ibu ini persalinan, terutama terhadap otot dan juga struktur penyangga pada dasar panggul ibu. Kemudian yang terakhir itu ada manipulasi obstetri yang tidak tepat. Jadi manipulasi obstetri adalah tindakan manual yang digunakan selama proses persalinan. Ini bisa merujuk pada ekstraksi vakum ataupun forceps, manuver tangan saat memutar kepala janin, kemudian penarikan tali pusat sampai dengan pengeluaran plasenta. Apabila manipulasi ini tidak tepat selama proses persalinan, dapat meningkatkan resiko terjadinya proplasus uteri karena menyebabkan cedera pada struktur penyangga rahim seperti otot dasar panggul, kemudian ligamen uterosakral dan juga fascia pelvis. Kita lanjut di faktor penyebab, yaitu faktor non-obstruktif, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada genetik, yang dimana ini genetik terjadi pada perempuan nulipara, yang dimana ini perempuan nulipara ini dapat menderita propolaps dan diduga untuk merupakan peran dari faktor genetik. Yang kedua itu ada usia, yang dimana ini seiring bertambahnya usia akan menyebabkan berkurangnya kolagen dan terjadi kelemahan fascia dan jaringan penyangganya. Yang ketiga itu ada ras. Menurut penelitian, perempuan berkulit hitam dan perempuan Asia memiliki risiko yang lebih rendah. Sedangkan perempuan yang hispatik dan berkulit putih, kolagen antar ras telah dibuktikan, tetapi perbedaan bentuk tulang pinggul juga diduga memainkan peran. Yang keempat itu ada menopause, yang dimana pada usia 40 tahun fungsi ovarium mulai menurun. Nah, produksi hormon berkurang dan berangsur hilang yang berakibat perubahan fisiologis. Menopause ini terjadi rata-rata pada usia 50-52 tahun. Nomor 6, yang dimana peningkatan tekanan intraabdomen, yang dimana itu tekanan intraabdomen yang meningkat karena batuk-batuk kronis atau bronkitis kronis dan asma. Yang selanjutnya itu ada kelainan jaringan ikat, yang dimana wanita dengan kelainan jaringan ikat lebih untuk mungkin untuk mengalami propolaps. Pada studi histologi menunjukkan bahwa pada wanita dengan propolaps terjadi penurunan resiko kolagen tipe 1. Nah, yang terakhir itu ada merokok, yang dimana merokok juga dikaitkan dalam pengembangan propolaps. Dan senyawa kimia yang dihirup dalam tembakau dipercaya dapat menyebabkan perubahan jaringan yang diduga berperan dalam terjadinya propolaps. Selanjutnya, tanda dan gejala prolaps uteri. Yang pertama, adanya benjolan pada vagina. Penderita prolaps uteri sering merasakan benjolan yang menonjol keluar dari lubang vagina. Nah, benjolan ini biasa dirasakan saat berdiri, mengejan, atau setelah beraktivitas yang berat-berat. Nah, tonjolan tersebut merupakan bagian dari rahim yang turun keluar dari vagina.
Yang kedua, rasa berat atau terasa seperti tertekan di area panggul. Nah, salah satu gejala umum pada penderita prolaps uteri ini yaitu perasaan seperti ada tekanan atau beban di panggul. Sensasi ini bisa terasa tidak nyaman atau biasanya memburuk saat berdiri lama atau mengangkat benda berat. Nah, hal ini itu disebabkan oleh rahim yang turun dari posisi normalnya dan menekan jaringan sekitarnya seperti otot dasar panggul, dinding vagina, kandung kemih, dan usus bagian bawah. Yang ketiga itu inkontinensia urin, yaitu turunnya rahim dari posisi normalnya dapat mengganggu letak dan fungsi kandung kemih serta saluran kencing atau ureter. Nah, saat rahim turun ini biasanya menekan kandung kemih sehingga kapasitasnya berkurang, membuat penderitanya itu merasa lebih sering ingin buang air kecil. Yang keempat, ada pendarahan yang tidak normal. Nah, rahim yang turun dari posisi normalnya ini itu menyebabkan gesekan, iritasi atau luka pada jaringan vagina dan serviks. Saat rahim menonjol ke arah luar dari vagina, bagian-bagian ini lebih terbuka dan mudah tergesek oleh pakaian atau aktivitas fisik atau saat duduk dan berjalan. Nah, gesekan ini itu dapat melukai jaringan yang menimbulkan bercak darah. Yang kelima, kesulitan buang air besar saat rahim turun dari posisi normalnya dan memberikan tekanan pada rektum atau bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penampungan tinja sebelum dikeluarkan. Tekanan ini bisa menyebabkan kesulitan dalam mengeluarkan tinja sehingga penderitanya merasa seperti mengalami sembelit atau kesulitan membuang air besar. Dan yang terakhir yaitu sakit punggung. Nah, adanya perubahan tekanan dan posisi organ dalam panggul yang mempengaruhi keseimbangan otot dan postur tubuh. Nah, ketika rahim turun dari posisi normalnya dan memberikan tekanan tambahan pada otot-otot panggul, ligamen, serta tulang belakang bagian bawah atau lumbal, hal ini biasanya menyebabkan ketegangan otot dan ketidakseimbangan postural yang kemudian menimbulkan nyeri terutama pada area punggung bawah. Baik, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi prolaps uteri. Jadi, prolaps uteri ini tuh menurut Jam Suhidajat dan Jong pada tahun 2004 dibagi menjadi 3 tingkat, di mana tingkat pertama ini tuh dia serviksnya itu masih berada di dalam vagina, tapi pada sebagian orang atau pasien biasanya tuh belum ditemukan keluhan sama sekali. Lalu pada prolaps uteri tingkat yang kedua, ini tuh dia porsionya sudah mulai kelihatan di introitus vagina atau di pintu masuk vagina. Nah, biasanya ini tuh dia disebabkan karena otot-otot panggul dia itu melemah sehingga tidak mampu menopang rahim dengan benar. Nah, biasanya ini terjadi pada wanita usia tua atau yang sudah memiliki banyak anak. Gejalanya itu seperti nyeri pada punggung bagian bawah dan terasa ada rasa mengganjal di vagina. Lalu yang terakhir, prolaps uteri tingkat ketiga, dia ini tuh disebut juga sebagai prosidensia uteri atau seluruh rahimnya itu sudah keluar dari vulva. Ini tuh dikarenakan karena otot dasar panggul yang melemah dan juga kendor sehingga tidak mampu menopang uterus. Nah, keadaan ini juga tuh disebabkan karena menurunnya hormon estrogen pada wanita. Baik, yang pertama adalah data umum pasien. Jadi pasien ini bernama Nyonya A, berjenis kelamin perempuan dan berumur 32 tahun. Jadi pekerjaan dari Nyonya A ini adalah seorang ibu rumah tangga dan beralamat di Sudiang. Kemudian untuk vital sign-nya sendiri, pasien ini memiliki tekanan darah 139/97 mm aksa. Kemudian untuk denyut nadinya sebanyak 80 kali per menit dengan suhu 36 derajat Celcius dan pernapasan 20 kali per menit. Nah, untuk subjektifnya, pasien ini sudah mengeluhkan demam selama 3 hari disertai dengan rasa nyeri ringan dan perih pada area kelamin sejak tanggal 20 April 2024. Nah, pasien ini merasa ada benjolan kecil yang terkadang keluar dari vagina. Kemudian
benjolan ini terutama dirasakan pada saat berdiri atau mengejar. Namun benjolan tersebut dapat masuk kembali dengan sendirinya. Rasa nyeri yang dirasakan itu hilang timbul dan tidak menetap. Kemudian pasien juga menyatakan mulai merasa tidak nyaman saat buang air kecil dan buang air besar. Namun masih bisa ditoleransi rasa sakitnya. Keluhan ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari pasien, terutama saat beraktivitas fisik berat. Pasien memiliki riwayat hipertensi yang terkontrol dengan pengobatan rutin. Sebelumnya, pasien juga memiliki riwayat kehamilan 4 kali yang dibantu oleh dukun dengan usia kehamilan 34 minggu dan ditolong oleh dokter. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, pasien didiagnosis mengalami prolaps uteri grade 1. Untuk saat ini, pasien belum menjalani tindakan operasi dan disarankan menjalani terapi konservatif seperti latihan otot dasar panggul, misalnya latihan Kegel, dan modifikasi gaya hidup. Pasien ini mendapatkan pengobatan suportif berupa amlodipin 5 mg 1 kali 24 jam untuk hipertensi pasien, serta paracetamol 500 mg 3 kali sehari untuk mengurangi nyeri yang dirasakan. Selanjutnya objektif. Yang pertama itu ada inspeksi statis. Nah, pasien ini posturnya itu lumbal flat, terus tampak adanya massa yang keluar di vaginanya. Terus kalau inspeksi dinamisnya, pasien ini mampu menggerakkan anggota gerak atas dan bawah secara mandiri. PFGD pelvic, gerakannya itu ada 2, nutation dan counter nutation. Nah, pada aktif pasifnya itu pasien full ROM, tapi pasien merasakan nyeri. Terus TIMT-nya pasien itu mampu melawan tahanan, tapi adanya nyeri. Selanjutnya VAS, Visual Analog Scale. Nyeri diamnya itu 2, nyeri geraknya 4, nyeri tekannya 5. Hospital Anxiety Depression Scale. Jadi skornya itu 14. Nah, skor 0 sampai 7 itu normal, 8 sampai 10 batas kemungkinan gangguan, terus 11 sampai 21 itu indikasi klinis adanya gangguan kecemasan atau depresi. Nah, skor pasien ini itu 14. Jadi pasien ini indikasi klinis adanya gangguan kecemasan atau depresi. Jadi selanjutnya itu pelvic floor disability index. Jadi interpretasinya itu 125 atau kategori ringan. Selanjutnya ada HERS. Jadi hasilnya itu 14, interpretasinya itu kecemasan ringan. MMT nilainya itu 3, otot dapat berkontraksi dan menggerakkan tubuh secara penuh melawan gaya gravitasi. Skala penilaian gejala gastrointestinal, interpretasinya itu skor 1 atau ringan. Pasien ini mengeluhkan rasa tidak nyaman saat BAB, tapi masih bisa ditoleransi. SAVA manuver. Jadi, cara melakukannya itu pada pasien prolaps uteri. Yang pertama itu pasien diminta untuk mengejan seperti saat buang air besar. Nah, yang kedua itu pemeriksaan melakukan inspeksi pada introitus vagina menggunakan spekulum atau secara visual. Nah, yang ketiga itu bisa dikombinasikan dengan palpasi atau penilaian POP. Terus interpretasinya itu pasien itu positif bila saat mengejan terjadi penurunan dinding vagina atau uterus keluar melalui vagina. Nah, dia itu menunjukkan prolaps organ panggul dan terlihat adanya benjolan keluar saat mengejan. Selanjutnya pemeriksaan rektovaginal. Pemeriksaan ini itu menggunakan satu tangan di area vagina dan satu tangan di area abdomen untuk mempalpasi area abdomen dan area khusus genital interna. Nah, pemeriksaan ini itu mencakup pemeriksaan uterus. Untuk interpretasinya itu uterus terabat turun saat disuruh menahan pipis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan adneksa. Nah, pemeriksaan ini itu merupakan proses evaluasi organ-organ yang terletak di sekitar rahim, yaitu tuba Fallopi, ovarium, untuk mendeteksi apakah adanya massa atau masalah lain. Nah, interpretasinya ini itu adanya massa atau teraba uterus turun pada bagian vagina. Selanjutnya ada tes refleks panggul. Nah, untuk tes yang pertama itu ada refleks
anal. Nah, refleks ini itu menguji respon otot anus ketika ada stimulasi di sekitar anus. Cara melakukannya itu yang pertama, pasien dalam posisi berbaring terlentang dengan lutut dan pinggul itu ditekuk 90 derajat dan kaki diangkat serta disanggah, lalu disentuh area anus dengan lembut. Yang ketiga itu respon normal adalah kontraksi otot anusnya. Nah, jika refleks ini itu tidak ada atau lemah, dapat menunjukkan kerusakan pada saraf panggul atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya, tes refleks bulbocarpinous. Nah, tes ini itu untuk merangsang perineum dan mengamati kontraksi otot bulbocarpinous. Nah, cara melakukannya itu pasien diminta untuk berbaring terlentang atau duduk senyamannya. Lalu yang kedua, menyentuh atau menekan area perineum dengan lembut. Nah, apabila respon normal akan terdapat kontraksi otot atau klitoris. Untuk interpretasinya itu, refleks melemah indikasi gangguan saraf pudendus atau kelemahan neuromuskular yang bisa menyertai prolaps. Baik, selanjutnya yaitu Romberg test. Jadi yang pertama itu kita minta pasien untuk berdiri tegak, kemudian kita minta pasien untuk menutup mata, lalu kita lihat apakah pasien dapat menjaga keseimbangannya atau tidak. Jadi Ibu bisa Ki berdiri dengan tegak. Kita tutup mata, nanti saya tahan Ki di sini. Nah, untuk interpretasinya itu pasien menunjukkan ketidakstabilan dan kesulitan berdiri tegak dengan mata tertutup. Nah, hasilnya ini itu positif. Yaitu tes postur, yaitu wall angle test. Jadi kita minta pasien untuk bersandar ke tembok. Ibu bisa Ki sandar di tembok, kepala juga tersandar. Terus kita minta pasien untuk menekuk tangannya 90 derajat, menekuk sikunya 90 derajat. Bisa kita tekuk siku tak begini, kita tempel ya. Lutut tak juga kita tekuk. Dan kita meminta pasien untuk menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Ibu bisa Ki gerakan tangan tak ke atas dan ke bawah. Untuk interpretasinya itu, punggung bawah pasien itu tampak menjauh dari dinding secara berlebihan. Oke, baik, kita sekarang masuk di asesmen. Yang dimana yang pertama itu ada diagnosis fisioterapi, yang dimana ini gangguan aktivitas fungsional berupa nyeri, kelemahan otot, gangguan postural, dan gangguan ADL et causa prolaps uteri 3 hari yang lalu. Nah, adapun body structure and body functionnya yang kode B280 itu untuk pain sensation, B730 itu untuk musculus strength, B440 itu general functional of the muscular system. Nah, adapun activities limitationnya untuk kode D410 itu untuk mobility in the environment, untuk kode D450 itu untuk walking. Nah, adapun perception retentionnya, yang dimana ini pasien belum mampu melakukan aktivitas sehari-harinya dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari akibat kondisi fisik. Nah, sekarang kita masuk di problem fisioterapis. Yang pertama itu ada problem primer, yaitu nyeri. Problem sekundernya itu kelemahan otot dasar panggul. Problem kompleksnya itu gangguan ADL. Nah, adapun tujuan jangka pendeknya itu untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan gangguan fungsional. Nah, adapun tujuan jangka panjangnya itu untuk melanjutkan atau meningkatkan fungsional ADL-nya. Jadi yang pertama untuk modalitas nyeri kita menggunakan diaphragmatic breathing exercise atau bisa dibilang pernapasan perut. Jadi di sini kita minta pasien duduk tegak, terus satu tangan di dada, satu tangan di perut. Minta pasien untuk menarik nafasnya perlahan. Tarik, kemudian keluarkan dengan bibir mencucuk. Coba tarik lagi sekali lagi. Tahan, keluarkan. Itu ada gangguan postur dengan menggunakan exercise terapi tipe cat and cow. Jadi kita minta pasien
Coba ya ini, kemudian sejajarkan kaki dan lututnya. Oke, kita minta pasien awalnya untuk melakukan pose cow. Jadi pose cow itu kepalanya mundur, ininya naik, tarik. Oke, nunduk kepalanya. Di sini kita minta pasien untuk menarik nafas. Kemudian pose cow, pose cat, tarik, ini turun. Coba ulangi. Tarik nafas. 3. Baik, yang keempat, untuk gangguan ADL-nya kita menggunakan exercise terapi tipe isometric exercise. Nah, di sini saya dengan melakukan gerakan menjepit bola di antara kedua lutut. Jadi lututnya ditekuk, kita taruh bolanya di sini, minta pasien menjepit, kemudian kita minta pasien untuk mengontraksikan daerah pinggulnya. Kita kontraksikan pinggulnya sambil dijepit ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Baik, untuk memprogramnya yang pertama itu ada diafragma breathing exercise, sama seperti di intervensi tadi. Dia untuk problem nyeri, jadi kita suruh pasien untuk taruh tangan di dada sama di bagian perut. Terus kita suruh pasien untuk menarik nafas, terus dibuang nafasnya. Nah, ini bisa dilakukan di rumah selama 1 kali untuk perharinya. Baik, untuk memprogram yang kedua itu ada Kegel exercise. Ini gunanya untuk pelemahan otot pada dasar panggul, itu khususnya itu untuk level berani. Jadi kita suruh pasien untuk menekuk kedua kakinya, terus kita suruh pasien untuk mengontraksikan panggulnya. Terus gerakan ini disuruh tahan selama 5-8 detik. Setelah itu ini gerakan bisa dilakukan sebanyak 2 kali per hari